Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 475 orang mengungsi akibat banjir karena meluapnya Sungai Beringin Mangkang, Semarang, Jawa Tengah pasca hujan. Ada 4 RW di Kelurahan Mangkang yang tergenang akibat banjir. Daerah aliran sungai Das Beringin Mangkang, Semarang, Kamis sore meluap akibat tingginya curah hujan. Air sungai meluap hingga menguber ke permukiman warga. Akibatnya 474 orang dari 300 kepala keluarga terpaksa mengungsi. Mengantisipasi banjir susulan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyiapkan 5 pompa baru di titik rawan banjir rob antara lain di Pekalongan, Tegal, Semarang, hingga Kudus. Pompa memiliki kapasitas 250 liter per jam. Ganjar meminta kepada seluruh petugas untuk siap siaga, terlebih memasuki musim penghujan. Maka early warning sistemnya, baik yang sifatnya peralatan modern maupun yang sifatnya kearifan lokal, istilah saya ilmu titen itu, mesti sekarang didorong terus-menerus. Sehingga nanti begitu itu bisa kita cegah, insya Allah tidak ada korban. Kadang-kadang bencananya tidak bisa kita hindarkan, tapi selamatkan dulu korbannya. Yang kedua, setelah terjadi, maka respon cepat yang perlu didorong. Maka apel hari ini kita undanglah mereka, para relawan, dinas yang terkait, lembaga yang terkait untuk tumplek-plek jadi satu, kita tunjukkan siaga, termasuk peralatannya. Kita mau peralatannya pada saat mesti digunakan harus berfungsi, jangan sampai rusak. Selain apel kesiagaan banjir, Ganjar juga sidak 3 rumah pompa di wilayah Kota Semarang, di kawasan industri Terboyo, Pasar Waru, dan Kali Seringin berjalan normal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih fokus dalam penanganan banjir di Kabupaten Pekalongan dan Cilacap agar masalah banjir dapat teratasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Seorang ASN di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur tewas usai mobil yang dikendarainya menabrak musola. Diduga korban mengalami serangan jantung saat mengendarai mobil. Sebuah minibus menabrak musola di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Benturan keras menyebabkan pengendara minibus luka parah hingga tewas saat dirawat intensif di rumah sakit. Diduga sopir mengalami serangan jantung sehingga tidak bisa mengendalikan mobilnya. Menurut saksi, sebelum menabrak musola, bagian kiri mobil sempat menabrak tiang gapura gang. Pula mobil CRV berjalan dari arah timur menuju ke barat. Sesampainya di TKP, jalan menikung. Pada saat jalan menikung, yang bersangkutan tetap lurus ke barat, sehingga masuk ke Gang Kauman dan akhirnya berhenti menabrak musola. Pengemudi mobil diketahui bernama Imron Rosidi, warga kecamatan dekat Kabupaten Lamongan, seorang ASN di pemerintahan daerah Kabupaten Lamongan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Seorang santri pondok pesantren di Situbondo, Jawa Timur dianiaya dengan senjata tajam oleh mantan petugas keamanan pondok. Diduga penganiayaan bermotif dendam terhadap korban. Aksi perkelahian antara santri dengan mantan petugas keamanan pondok pesantren di Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur terekam kamera pengawas. Mantan petugas keamanan pondok bernama Mudaris menyerang santri menggunakan pedang hingga korban mengalami luka bacok di bagian wajah dan tangan. Pelaku yang berusia 21 tahun ini mengaku memiliki dendam kepada korban. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti pedang yang digunakan untuk menganiaya korban. Sempat melawan nggak orangnya? Melawan ya? Iya. Nyesel nggak habis bacok? Nyesel nggak habis bacok? Membawa pedang ini sengaja atau seperti apa? Iya, sengaja. Memang sengaja mau dibaca? Disabetkan ke korban, akhirnya mengenai bagian wajah dan lengan dari korban. Dari situ korban segera langsung dilakukan perawatan di rumah sakit. Pelaku terancam pasal penganiayaan dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Sengaja kamu bacok, sengaja? Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF Tragedi Kanjuruhan menyimpulkan gas air mata sebagai pemicu utama kepanikan yang berujung tragedi. TGIPF sudah serahkan laporan hasil investigasi kepada Presiden Joko Widodo.
Dalam tragedi Kanjuruhan, setidaknya ada 132 orang yang mayoritas supporter Arema FC atau Aremania meninggal dunia karena berdesak-desakan ingin keluar setelah penembakan gas air mata oleh polisi. Menko Polhukam Mahfud MD yang juga ketua TGIPF mengatakan gas air mata merupakan pemicu utama kepanikan berujung tragedi yang menewaskan 132 orang. Saat ini tingkat bahaya racun dari gas air mata yang ditembakkan sedang diperiksa oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Nah, kemudian yang mati dan cacat serta sekarang kritis dipastikan itu terjadi karena desak-desakan setelah ada gas air mata yang disemprotkan. Itu penyebabnya. Adapun peringkat keberbahayaan atau racun pada gas itu sekarang sedang diperiksa oleh BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tetapi apapun hasil pemeriksaan dari BRIN itu tidak bisa mengoreng kesimpulan bahwa kematian massal itu terutama disebabkan oleh gas air mata. TGIPF juga minta PSSI bertanggung jawab secara aturan maupun moral. Menurut Mahfud, Ketua Umum dan jajarannya dalam hal ini Eksekutif Komite harus mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat, Puspomat, menetapkan seorang anggota TNI berinisial Serda TBW sebagai tersangka tragedi Kanjuruhan. Serda TBW merupakan oknum TNI yang menendang supporter Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Dan Puspomat Letjen Chandra W. Sukoco mengungkapkan Serda TBW dikenakan pasal 351 KUHP karena perbuatannya yang melakukan kekerasan terhadap supporter. Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan TNI telah memeriksa 5 orang prajurit terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur 1 Oktober lalu. Andika berkata sebagian besar prajurit yang diperiksa telah mengakui perbuatannya dalam tragedi Kanjuruhan. Panglima berjanji mengusut kejadian hingga tuntas. Akan ada sanksi untuk prajurit yang terbukti melanggar. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut tragedi Kanjuruhan sebagai momentum perbaikan sepak bola dalam negeri. Erick Thohir berharap pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden FIFA akan berbuah positif bagi pesepak bola tanah air. Akan ketemu Presiden FIFA kan hari Selasa. Ya nanti kesepakatan daripada FIFA dan pemerintah yang akan dibicarakan. Hari ini sudah ada masukan dari tim investigasi. Tapi kan itu konteksnya, tapi itu kan konteksnya kembali masih masukan, bukan menjadi keputusan. Nah, karena kenapa kita tahu dalam mengatur yang tadi saya sampaikan ini tidak perlu salah-salahkan, tapi apa solusi. Dan kita harus tetap menegakkan hukum, tetapi juga harus ada solusi buat sepak bola Indonesia. Tidak mungkin kita mendiamkan sepak bola Indonesia yang terus. Menikmati kopi di tempat nongkrong yang estetik seolah telah menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat. Di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, ada satu lagi tempat yang menawarkan perpaduan antara Indonesia dan Western cuisine. Penasaran? Berikut kami sajikan informasinya untuk Anda. Nongkrong di coffee shop sudah menjadi gaya hidup sebagian orang saat ini. Di kawasan Jakarta Selatan memang tidak lepas dari banyaknya tempat nongkrong asyik dan unik. Tapi tempat yang satu ini selain menyajikan kopi khas Nusantara, juga menghadirkan kafe bernuansa rumah kaca. Mulai dari harga Rp30.000, para pengunjung sudah bisa menikmati beragam makanan dan minuman. Jika penasaran dengan kopi khas Nusantara, pengunjung bisa memesan kopi titik temu yang memadukan kopi Arabica Bali dan Aceh. Atau jika ingin menu lebih kekinian, Anda bisa memesan kopi latte pandan yang menjadi salah satu minuman paling diminati. Selain itu juga ada menu makanan perpaduan cita rasa khas Indonesia dan Western, seperti spaghetti bumbu rica-rica. Namun jika Anda ingin makanan yang tidak terlalu berat, French toast with Viber cream bisa juga menjadi pilihan.
Meski menu ini merupakan sarapan klasik dari Prancis, sentuhan bahan lokal pada menu ini tetap diterapkan, yaitu dengan menggunakan gula aren pada adonannya. Usai memesan menu, pengunjung bisa memilih tempat untuk nongkrong, baik di rumah kaca atau di tempat duduk semi outdoor, bahkan outdoor. Buka setiap hari mulai dari jam 7 pagi hingga jam 11 malam, Titik Temu Coffee bisa menjadi pilihan nongkrong anak muda Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, melalui program Apresiasi Kreasi Indonesia 2022, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berupaya mendorong semangat kebangkitan ekonomi kreatif di tanah air. Program ini memberikan pelatihan wirausaha dan mentoring bagi para pelaku ekonomi dan industri kreatif untuk mengembangkan usaha mereka. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus berupaya memulihkan sektor UMKM di tengah pandemi. Melalui program Apresiasi Kreasi Indonesia 2022 di Ion Mall, Tangerang, Banten, Kemenparekraf memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka, meski di tengah tantangan pandemi, kenaikan harga BBM, dan di tengah ancaman resesi ekonomi. Memberikan kiat-kiat menghadapi resesi, dan resesi yang kita prediksi tahun depan ini bisa kita atasi kalau kita perkuat UMKM. Kita perkuat permodalannya, kita perkuat pemasarannya, dan tadi yang sampai disampaikan oleh Mas Indra Lesmana, pendampingannya, pembinaannya, itu yang kita perlukan. Terima kasih banyak oleh Kemenparekraf dan Mas Menteri Sandiaga Uno karena telah memberikan akomodasi dan fasilitas gitu ya untuk kami tukar pikiran dengan para pelaku bisnis lainnya. Kami juga dapat bootcamp sejak awal Apresiasi Kreasi Indonesia gitu ya oleh mentor-mentor yang berpengalaman dan expert di bidangnya. Apresiasi Kreasi Indonesia merupakan program pengembangan ekonomi kreatif dengan tujuan bisa menemukan sosok dan produk baru yang bisa menggerakkan ekonomi kreatif Indonesia di mata dunia. Dari Tangerang, Banten, Putu Bagus, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah memastikan Indonesia tidak termasuk dalam negara yang rentan masalah keuangan. Indonesia bahkan menjadi negara yang pertumbuhan ekonominya nomor 2 tertinggi di antara negara G20 setelah Arab Saudi. Pemerintah semakin optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia terus naik di atas 5%. Di tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diprediksi antara 4,8 hingga 5,2%. Ekonomi Indonesia dipastikan masih relatif kuat karena memiliki pasar domestik dan konsumsi masyarakat menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga saat ini, pemerintah juga memastikan kondisi keuangan Indonesia aman dan tidak ada masalah. Tadi saya sampaikan Indonesia faktor eksternalnya masih sangat kuat. Sehingga Indonesia adalah tidak termasuk dalam negara yang rentan terhadap masalah keuangan. Bahkan Indonesia adalah negara yang pertumbuhan ekonominya di antara negara G20 nomor 2 tertinggi setelah Saudi Arabia. Jadi dari segi faktor eksternal Indonesia aman. Erlangga juga memastikan pergerakan rupiah masih lebih kuat dibanding mata uang negara lain, meski nilai tukar rupiah mencatatkan depresiasi hingga 6%. Tim Liputan iNews melaporkan.